Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang mata pencaharian penduduk di Indonesia yang meliputi kegiatan pertanian, perhutanan, industri, dan juga kegiatan perikanan. Yang pertama yaitu kegiatan pertanian. Pertanian adalah pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia dengan cara menanam tanaman produktif yang hasilnya dapat dimanfaatkan oleh kehidupan manusia. Nah, pertanian sendiri itu dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu yang pertama pertanian berdasarkan pengelolanya. Berdasarkan pengelolanya sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu pertanian oleh rakyat dan pertanian besar. Pertanian rakyat itu ciri-cirinya pertanian tersebut dikelola oleh masyarakat sendiri menggunakan lahan dan modal yang relatif kecil, menggunakan peralatan pertanian yang masih sangat sederhana seperti cangkul, dan tanaman atau yang dibudidayakan itu jumlahnya tidak begitu beragam atau sedikit. Dan yang kedua yaitu pertanian dengan pengelola besar atau dikelola badan usaha atau perusahaan. Pertanian ini itu menggunakan tenaga kerja petani atau yang ahli dalam bidang pertanian ya. Terus tujuannya itu untuk mendapatkan keuntungan dari pertanian tersebut, menggunakan modal yang besar serta lahan yang luas dan menggunakan alat yang sudah modern seperti traktor, alat pemotong padi dan lain-lain. Dan tanaman yang dibudidayakan itu juga beragam. Yang selanjutnya yaitu pertanian berdasarkan tanamannya. Nah, di sini tuh dibagi menjadi dua, yaitu tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Pertanian tanaman pangan itu seperti padi-padian, hortikultura, yang seperti sayur, buah, dan palawija. Sedangkan pertanian tanaman perkebunan itu ditanam dengan tujuan untuk industri, seperti pertanian tebu atau kelapa sawit. Yang selanjutnya yaitu pertanian berdasarkan bentuk fisik lahannya. Yang di sini dibagi menjadi dua, yaitu pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Di pertanian lahan basah ini terdapat beberapa bentuk, yaitu seperti sawah, kolam, tambak, dan keramba. Terus kalau pertanian lahan kering itu tuh seperti ladang, tegal, dan kebun. Oke, yang selanjutnya yaitu hubungan pertanian dengan kondisi geografis di Indonesia. Indonesia kan reliefnya bermacam-macam, ada dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, dataran pantai, dan lain-lain. Di sini kami akan membahas tentang hubungan pertanian di dataran tinggi. Dataran tinggi terletak di daerah yang mempunyai ketinggian sekitar 700 sampai 800 meter di atas permukaan air laut dan beriklim sejuk. Ya, di dataran tinggi ini cocok digunakan untuk budidaya tanaman hortikultura seperti sayur dan buah-buahan. Dan bentuknya tuh bidang pertaniannya cenderung ke lahan kering. Terus contoh-contoh dataran tinggi itu seperti dataran tinggi Dieng, dataran tinggi di Malang, dan dataran tinggi di Bandung ataupun Bogor. Ya, yang kedua yaitu di pegunungan. Pegunungan yaitu deretan gunung yang tinggi cenderung memanfaatkan area hutan untuk membudidayakan perkebunan seperti kina, karet, dan teh. Yang selanjutnya itu dataran rendah. Dataran rendah itu permukaan bumi yang relatif datar, sesuai untuk pertanian, perikanan, tambak. Karena ketersediaan jumlah di dataran rendah itu yang cukup dan iklim yang sangat menunjang, jadi kegiatan tersebut sangat cocok di dataran rendah. Yang selanjutnya yaitu dataran pantai. Tidak semua penduduk pantai itu menjadi nelayan ya teman-teman. Apabila pantainya curam dan terjal, para penduduk pantai itu bisa mencari pekerjaan lain seperti sebagai petani ataupun sebagai pencari sarang burung walet. Selanjutnya yaitu permasalahan pertanian di Indonesia. Sistem pertanian di Indonesia yang masih didominasi oleh sistem pertanian pada masa lalu. Banyak sekali kelemahan-kelemahan yang ada, yaitu seperti skala pertanian yang kecil, modal yang terbatas, penggunaan teknologi yang masih sangat sederhana, dan pertanian tersebut juga dipengaruhi oleh musim, menggunakan tenaga kerja keluarga sehingga menyebabkan inovasi pertanian itu rendah. Terus akses terhadap kredit itu juga sangat
rendah, jadinya mereka tuh sedikit kesulitan. Terus teknologi dan pasar yang rendah. Pasar komoditi pertanian yang sifatnya mono-oligoposmi, pemburuan agraria yang semakin tidak terkendali. Pemburuan agraria itu seperti perubahan lahan dari yang semulanya pertanian dirubah menjadi lahan industri. Karena hal yang semacam itu tuh banyak sekali terjadi ya teman-teman. Dan yang selanjutnya yaitu kelangkaan pupuk, swasembada beras yang tidak meningkatkan kesejahteraan petani, dan kurangnya benih bermutu. Dan hal-hal tersebut itu sangat menjadi permasalahan pertanian di Indonesia. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Revi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Nafis mengenai mata pencarian penduduk dalam sektor perikanan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu pengertian perikanan. Perikanan adalah kegiatan industri atau musim pemanen ikan atau hewan laut lainnya. Pengertian perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, perikanan adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari produksi, pengelolaan, sampai dengan proses pemasaran yang dilakukan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Nah, di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa perikanan ialah semua kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut untuk kegiatan produksi. Sumber daya hayati perairan tidak dibatasi secara tegas, pada umumnya mencakup ikan, amfibi, dan berbagai avibrata penghuni perairan dan wilayah yang berdekatan serta lingkungannya. Nah, untuk yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis perikanan. Jenis-jenis perikanan di sini terbagi menjadi 3, yaitu perikanan pantai, perikanan laut dalam, dan perikanan darat. Yang pertama yaitu perikanan pantai. Perikanan pantai dilakukan di kawasan laut dangkal dengan jarak tempuh kurang dari 60 mil dari pantai. Jenis penangkapan ini biasanya dilakukan oleh nelayan tradisional, oleh karena peralatan yang digunakan sangat terbatas. Hasil tangkapannya kurang memuaskan. Jenis ikan yang sering ditangkap antara lain seperti ikan kembung, teri, lemuru, dan beberapa jenis moluska seperti cumi dan ubur-ubur. Nah, untuk yang kedua yaitu perikanan laut dalam. Perikanan laut dalam merupakan jenis penangkapan ikan di laut lepas atau samudra yang biasa dilakukan oleh nelayan modern atau perusahaan dengan menggunakan alat yang canggih. Karenanya, mereka bisa pergi menangkap ikan dengan menggunakan kapal trowel serta penangkap ikan berupa pukat dan harimau. Nah, jenis ikan yang biasanya ditangkap adalah salah satunya yaitu tuna talang. Yang ketiga yaitu perikanan darat. Perikanan darat ini merupakan perikanan yang dilakukan di air payau atau air tawar. Benteng perikanan darat biasanya dilakukan di wilayah penangkapan atau pembudidayaan ikan antara lain seperti sungai, danau, empang, dan kolam ataupun sawah, serta bendungan yang memanfaatkan aliran air. Dengan pola ini pertumbuhan ikan relatif cepat sebab ikan senantiasa bergerak untuk menahan air dan selalu terjadi pergantian air. Nah, untuk yang ketiga yaitu hubungan perikanan dan kondisi geografis Indonesia dan kegiatan penduduk. Nah, letak geografis dan kandungan sumber daya kelautan yang dimiliki oleh Indonesia merupakan pengakuan bahwa Indonesia merupakan negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia berada di posisi geopolitik yang penting, yakni Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, kawasan dalam pencaturan politik, pertahanan, dan keamanan dunia. Selain itu, kondisi cuaca dan iklim juga mempengaruhi dalam bidang perikanan terutama yang terdapat di laut. Bertolak dari kenyataan di atas menyebabkan penduduk Indonesia banyak memanfaatkan kegiatan yang berhubungan dengan perikanan dalam hidupnya. Banyak dari penduduk Indonesia berprofesi sebagai nelayan, mencari hasil alam dari laut, bisa berupa ikan dan hasil laut lain seperti rumput laut, cumi-cumi, udang, mutiara, dan lain-lain. Tidak jarang pula hasil perikanan Indonesia dijadikan daya penarik suatu wilayah untuk menarik wisatawan berkunjung ke daerah tersebut. Jadi, perikanan Indonesia tidak hanya untuk keperluan konsumsi saja, tetapi juga dijadikan tambahan sumber penghasilan penduduk, misalnya dalam bidang industri perikanan ataupun pariwisata perikanan suatu daerah.
Yang keempat yaitu permasalahan perikanan yang ada di Indonesia. Permasalahan dalam bidang kelautan dan perikanan antara lain yang pertama yaitu belum optimalnya produksi perikanan budidaya nasional. Yang kedua yaitu belum terkelolanya pulau-pulau kecil sebagai kekuatan ekonomi. Yang ketiga yaitu belum optimalnya industri pengelolaan perikanan khususnya di kawasan Indonesia bagian timur. Yang keempat yaitu ketersediaan BMM untuk nelayan dan pembudidayaan ikan. Yang kelima yaitu belum optimalnya pengawasan UU Fishing. Yang keenam yaitu belum optimalnya kawasan konvensi laut nasional. Yang ketujuh yaitu kurangnya peningkatan iptek kelautan dan perikanan serta diseminasi teknologi. Yang kedelapan yaitu belum optimalnya tata kelola pembangunan kelautan dan perikanan nasional. Selanjutnya yaitu tentang kehutanan. Jadi pengertian kehutanan di sini adalah ilmu mengelola sumber daya hutan untuk kepentingan manusia. Praktek kehutanan membantu menjaga pasokan yang cukup dari kayu untuk kayu pertukangan, kayu lapis, kertas, dan juga jenis produk lainnya. Selain itu juga pengertian kehutanan mencakup pengelolaan nilai sumber daya lainnya. Sumber daya yang ada di hutan seperti air, satwa liar, daerah penggembalaan, dan juga daerah rekreasi. Kehutanan adalah suatu ilmu dan praktek untuk membuat, mengelola, menggunakan, dan upaya pelestarian hutan untuk kepentingan manusia. Nah, jadi kehutanan adalah suatu implementasi terkait ilmu untuk mengelola, membuat, menggunakan, dan juga upaya pelestarian hutan untuk menunjang kepentingan manusia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, definisi kehutanan adalah sistem kepengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Sedangkan objek dari kehutanan di sini adalah hutan sendiri. Sedangkan definisi hutan adalah suatu wilayah atau kawasan yang memiliki banyak tumbuhan-tumbuhan yang lebat yang berisi antara lain seperti pohon, semak, jamur, paku-pakuan, rumput, dan sumber daya alam lainnya yang hidup maupun yang tidak hidup, serta menempati daerah yang cukup luas. Nah, Spur tahun 1973 mendefinisikan hutan sebagai persekutuan antar tumbuhan dan binatang dalam suatu asosiasi biotis. Asosiasi ini bersama-sama dengan lingkungannya membentuk suatu sistem ekologis di mana organisme dan lingkungan yang saling berpengaruh di dalam suatu siklus energi yang kompleks. Yang kedua adalah macam atau jenis hutan yang ada di Indonesia. Berbagai jenis hutan yang ada di Indonesia tergantung suatu wilayah dan juga iklimnya. Yang pertama adalah hutan bakau. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di daerah pantai berlumpur, misalnya ada di daerah pantai selatan Cilacap. Yang kedua adalah hutan sabana. Hutan sabana adalah hutan padang rumput yang luas dengan jumlah pohon yang sangat sedikit dengan curah hujan yang rendah, misalnya yang ada di Nusa Tenggara. Yang ketiga adalah hutan rawa. Hutan rawa adalah hutan yang berada di daerah berawa dengan tumbuhan nipah tumbuh di hutan rawa, misalnya yang ada di daerah Papua Selatan. Yang keempat adalah hutan hujan tropis, merupakan hutan lebat atau hutan rimba belantara yang tumbuh di sekitar garis khatulistiwa. Hutan jenis ini memiliki tingkat kelembapan yang sangat tinggi, curah hujan yang tinggi juga, bertanah subur dan juga humus yang tinggi, serta tanah yang basah dan sulit untuk dimasuki manusia. Jadi hutan ini sangat disukai oleh pembalap hutan liar yang senang merusak kehutanan dan juga merugikan negara, seperti hutan yang ada di Kalimantan dan juga di Sumatera. Yang terakhir adalah hutan musim. Hutan musim adalah
hutan dengan curah hujan yang tinggi. Namun jikalau pada musim kemarau, pepohonan yang ada di hutan ini menggugurkan daunnya untuk menunjang kehidupan. Yang ketiga adalah permasalahan-permasalahan terkait kehutanan yang ada di Indonesia. Kebakaran hutan dan juga lahan di Indonesia. Itu yang pertama. Kebakaran hutan pada mulanya dianggap sebagai peristiwa alami alam seperti letusan gunung berapi, batu bara yang terbakar, kemarau yang berkepanjangan yang mengakibatkan hutan-hujan tropis mudah terbakar, dan juga fenomena iklim El Nino. Namun kemudian dianggap bahwa kebakaran hutan ini dipicu oleh faktor manusia. Menurut Purba Waeso, kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia bisa dikatakan sebagian besar dilakukan sengaja oleh manusia, sedangkan kebakaran yang terjadi secara alami itu sangat jarang terjadi. Jadi kebanyakan hutan yang ada di Indonesia ini sering terjadi kebakaran akibat ulah manusia itu sendiri. Yang kedua adalah penggundulan hutan yang ada di Indonesia. Pengaruh buruk penggundulan hutan terutama di musim penghujan saat ini terjadi menyebabkan kerugian yang tidak sedikit pada tanah yang permukaannya telah gundul, yang diakibatkan oleh penebangan liar yang terus-menerus akan menyebabkan lapisan-lapisan tanah permukaan lebih cepat mengalami kehilangan erosi. Jadi lapisan tanah yang permukaannya lebih cepat itu mengalami sebuah kehilangan unsur-unsur tanah dan bisa mengakibatkan erosi. Permasalahan erosi timbul manakala keseimbangan hutan terganggu baik melalui pembalakan liar maupun kebakaran hutan yang dapat menyebabkan terbakarnya pepohonan, semak maupun rumput yang ada. Akibatnya erosi yang tak dapat terelakkan lagi. Erosi mempunyai dampak yang sangat luas. Kerusakan dan kerugian tidak saja dialami di daerah di mana erosi itu terjadi, akan tetapi di daerah yang dilewati oleh aliran endapan dan daerah yang ada di hilir sungai. Secara spesifik, kerugian akibat erosi di daerah hulu diantaranya adalah mengakibatkan menurunnya kualitas lahan pertanian, yang dimana juga orientasinya juga peningkatan biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan tingkat kesuburan tanah. Itu merupakan problematika sekarang ini yang terjadi di Indonesia terkait hutan yang penuh dengan permasalahan yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah pertambangan. Pengertian pertambangan. Definisi pengertian pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Ini merupakan definisi pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan juga batu bara. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian menambang adalah menggali atau mengambil barang tambang dari dalam tanah. Sedangkan menurut Supramono tahun 2012, pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah atau bumi untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang, baik itu mineral ataupun yang lainnya. Nah, pertambangan mineral adalah pertambangan mineral yang berupa biji atau batuan di luar panas bumi, minyak dan juga gas bumi, serta air tanah. Mineral yaitu senyawa organik yang terbentuk dari alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu, serta susunan kristal teratur atau gabungan yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas maupun padu. Itu merupakan definisi dari mineral. Yang kedua adalah jenis-jenis pertambangan. Yang pertama adalah tambang terbuka atau surface mining. Pemilihan sistem tambang terbuka biasanya untuk bahan galian
Yang ke Saya ulangi lagi, yang kedua adalah jenis-jenis pertambangan atau tambang terbuka atau surface mining. Pemilihan sistem tambang terbuka ini biasanya untuk bahan galian yang keterdapatannya relatif dekat dengan bumi. Sebelum melakukan penggalian ini, para pekerja melakukan pekerjaan pendahuluan seperti pembersihan rencana tambang, pengupasan tanah penutup, dan juga penggalian atau pembongkaran bahan-bahan galian. Yang kedua adalah tambang bawah tanah atau underground mining. Pemilihan metode penambangan dengan sistem tambang bawah tanah sangat ditentukan oleh beberapa faktor teknis, kondisi geologi bahan galian yang akan ditambang, dan juga oleh faktor lainnya seperti teknologi dan juga sumber daya manusianya. Nah, berdasarkan jenis komoditas tambang yang diusahakan, pertambangan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tentang mineral radioaktif. Mineral radioaktif adalah mineral yang mengandung elemen uranium dan juga thorium. Yang kedua adalah mineral logam. Mineral logam adalah mineral yang tidak tembus pandang dan dapat menjadikan penghantar panas dan juga arus listrik seperti litium. Yang ketiga adalah mineral bukan logam. Mineral bukan logam ini dibagi menjadi 40 macam. Salah satu diantaranya adalah intan dan juga batu gamping. Yang keempat adalah batuan dan batu bara. Batuan adalah benda keras dan padat yang berasal dari bumi yang bukan logam. Batuan ini dibagi menjadi 47, yang diantaranya kerikil sungai, batuan aspal, dan juga batu bara. Yang ketiga adalah permasalahan pertambangan di Indonesia. Yang pertama adalah tambang ilegal. Pertambangan ilegal ini merupakan dituding menjadi penyebab maraknya kerusakan alam. Dampak penambangan secara liar terhadap lingkungan dan juga masyarakat ataupun pelaku usaha pertambangan. Kemudian tidak ada rehabilitasi terhadap bekas tambang dan adanya korban jiwa serta kerugian negara atas pertambangan. Sangat wajar jika stakeholder peduli lingkungan mengapresiasi pembentukan satuan tugas penanganan terkait tambang ilegal. Akhir dari tambang yang rusak perizinannya alias ilegal itu bisa dipastikan merusak lingkungan. Bahkan satuan tugas pun akan mengusut operasional pasca penambangan, sebab harus ada yang namanya reklamasi pasca tambang, rehabilitasi, bahkan kepedulian masyarakat sekitar menjadi hal penting pasca penambangan. Yang kedua adalah bagi masyarakat pertanian yang masih sangat bergantung pada lahan dan sumber alam, kehilangan lahan berdampak pada hilangnya wilayah, suatu budaya, dan juga hilangnya faktor produksi maupun pekerjaan. Yang ketiga adalah ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial ini objeknya adalah antara penduduk asli dan pendatang serta pekerja dengan non-pekerja tambang. Yang keempat adalah dampak fisik seperti udara, debu, kebisingan, gangguan sumber air, getaran, kebauan, dan radiasi sinar berdampak pada masyarakat di sekitar penambangan. Nah, itu tadi beberapa definisi dan juga jenis-jenis terkait kehutanan maupun pertambangan. Terima kasih. Yang keempat adalah perindustrian. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang yang lebih bermutu lagi. Dengan demikian, industri merupakan bagian dari proses produksi. Bahan-bahan industri diambil secara langsung maupun tidak langsung, kemudian diolah sehingga menghasilkan produk yang bernilai lebih dari sebelumnya. Istilah industri sering disebut sebagai kegiatan manufaktur, padahal pengertian industri sangatlah luas, yaitu menyangkut semua kegiatan manusia dalam bidang ekonomi yang sifatnya produktif dan komersial.
Cara penggolongan atau pengklasifikasian industri pun berbeda-beda, tetapi pada dasarnya pengklasifikasian industri didasarkan pada kriteria, yaitu berdasarkan bahan baku, tenaga kerja, pangsa pasar, modal, atau jenis teknologi yang digunakan oleh industri tersebut. Industrialisasi juga bisa disebut sebagai suatu keadaan di mana masyarakat berfokus pada ekonomi yang meliputi pekerjaan yang semakin beragam, gaji, dan penghasilan yang semakin tinggi. Industrialisasi adalah bagian dari proses modernisasi di mana perubahan sosial dan perkembangan ekonomi sangat erat hubungannya dengan inovasi teknologi. Jenis-jenis industri di Indonesia meliputi industri pengolahan pangan, industri tekstil, industri pengolahan kayu, pengolahan kertas, industri kimia farmasi, industri peralatan, industri logam, industri non-logam, industri konveksi, industri pertambangan, industri pariwisata, dan lain-lain. Kita mengambil contoh industri yang berada di sekitar kota Tulungagung, yaitu konveksi yang berada di Kelurahan Botoran. Konveksi ini mengolah bahan setengah jadi berupa kain, lalu diolah menjadi bahan yang bernilai lebih tinggi lagi, yaitu berupa hijab, mukena, baju, atau bahan-bahan pakaian lainnya. Semuanya sama-sama berkesinambungan dalam berjalannya perindustrian, dalam pendistribusiannya. Lalu jika barang sampai pada pihak pertama, maka akan terjadi perdagangan antara distributor dengan konsumen. Perdagangan merupakan mayoritas pencaharian di Indonesia, karena perdagangan sudah terbentuk jauh sebelum Indonesia merdeka. Selain perdagangan, masyarakat Indonesia juga mempunyai mata pencaharian lain, yaitu mereka yang tinggal di pesisir pantai mayoritas menjadi nelayan atau penjual makanan ringan di sekitar pantai. Hubungan antara perindustrian dengan sumber daya alam juga mempengaruhi berjalannya aktivitas di dalam industri tersebut. Misalnya, industri pengolahan gula tebu. Di musim yang seperti ini dengan cuaca yang tidak menentu, pemasokan tebu dari para petani berkurang, dan ini mengakibatkan pabrik tebu mengalami penurunan dalam produksi, sehingga membuat gula yang biasanya berkisar di antara 12.000 kini melambung tinggi di kisaran 18 hingga 20.000. Selain itu, wabah yang ada seperti saat ini itu menjadikan konsumsi gula yang berkurang. Contohnya masyarakat yang berprofesi sebagai penjual jus, ia pasti akan merasa rugi karena harga jus tidak mungkin dinaikkan. Namun gula yang menjadi bahan utama itu naik. Itu pun menjadi salah satu keluhan dari masyarakat. Dampak positif adanya perindustrian ini adalah terpenuhnya kebutuhan masyarakat oleh hasil industri dalam negeri. Yang kedua, industri turut meningkatkan pemasukan devisa bagi negara. Lalu pembangunan industri berarti membutuhkan tenaga kerja yang akan mengurangi pengangguran di Indonesia. Yang keempat, meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kelima, memungkinkan terbukanya usaha-usaha lain di luar bidang industri, misalnya transportasi dan perdagangan. Karena industri pun pasti akan berkaitan dengan transportasi dalam pendistribusiannya, lalu perdagangan dan lain-lain. Dampak negatif adanya perindustrian adalah berkurangnya lahan pertanian yang subur, karena biasanya pembangunan industri memerlukan lahan yang luas, walaupun tidak semua industri seperti ini. Yang kedua, industri dapat menimbulkan pencemaran berupa air, tanah, dan udara yang merugikan masyarakat sekitar perindustrian. Yang ketiga, terjadinya arus urbanisasi yang meningkat di kota-kota lain. Yang terakhir adalah tumbuhnya perilaku konsumerisme dalam masyarakat. Terima kasih.